motor berebet saat ditarik gas. Atau susah hidup setiap pagi? Tenang, jangan panik dulu. Penyakitnya kemungkinan ada di sini. Dan hari ini, kita bakal bedah karburator sampai benar-benar tuntas. Cihuy! Meskipun sekarang zamannya motor injeksi yang serba otomatis, memahami karburator itu masih jadi skill yang harus buat para bikers. Kenapa? Karena karburator itu mekanis murni. Kalau kamu paham cara kerjanya, kamu bahkan bisa dengerin curhatan mesin hanya dari suara motornya saja. Sebelum kita bongkar, kita pahami dulu tugas utama karburator. Mesin motor butuh makanan supaya bisa hidup. Dan makanannya adalah campuran bensin dan udara. Nah, karburator ini ibarat kokinya. Dia yang mencampur bensin dan udara dengan takaran yang pas. Kalau udaranya terlalu banyak, mesin jadi loyo. Kalau bensinnya terlalu banyak, motor jadi berebet dan boros. Jadi, inti kerja karburator cuma satu. Mengubah bensin menjadi kabut halus, supaya mudah terbakar di ruang bakar. Dan yang keren, semua proses ini terjadi secara mekanis, tanpa sensor rumit seperti sistem injeksi. Makanya, kalau kita paham tiap bagiannya, kita bisa menyetel motor sendiri sampai tarikannya terasa pas. Sekarang kita mulai dari bagian atas karburator. Ini adalah area yang paling sibuk setiap kali kamu menarik gas. Yang pertama, ini namanya skep. Tugasnya mengatur seberapa banyak udara masuk ke mesin. Semakin besar kamu membuka gas, semakin tinggi skep ini terangkat. Dan hasilnya, motor kamu bisa melaju lebih kencang. Di bawah skep ada komponen penting, namanya jarum skep. Tugasnya adalah mengatur berapa banyak bensin yang ikut naik bersama udara. Komponen ini sangat berpengaruh di putaran menengah mesin. Di bagian jarum ada klip pengatur. Walaupun kecil, fungsinya sangat penting untuk tuning mesin. Kalau klip dipindah ke atas, bensin yang naik jadi lebih sedikit. Artinya, campuran lebih irit. Kalau klip dipindah ke bawah, bensin yang naik jadi lebih banyak. Artinya, mesin lebih boros. Di atas skep ada pegas pembalik. Pegas ini yang memastikan skep kembali turun saat gas dilepas. Bayangkan kalau gas motor tidak kembali, itu tentu berbahaya. Untungnya pegas ini selalu menarik skep kembali ke posisi stasioner. Sekarang kita masuk ke bagian di mana bensin dan udara mulai dicampur. Disinilah yang menentukan langsam mesin dan juga tenaga di putaran tinggi. Komponen kecil ini disebut pilot jet. Pilot jet bekerja saat mesin langsam atau putaran rendah. Kalau motor susah hidup atau berebet di gas awal, biasanya masalahnya ada di bagian ini. Dan di sebelahnya ada main jet. Kalau main jet bekerja saat gas dibuka besar atau putaran mesin tinggi. Komponen ini menentukan berapa banyak bensin yang disemprotkan saat motor sedang ngebut. Selanjutnya ada sekrup udara. Sekrup ini mengatur jumlah udara pada campuran langsam. Kalau diputar searah jarum jam, lubang udara mengecil. Angin yang masuk jadi lebih sedikit. Akibatnya campuran bensin menjadi lebih kaya. Kalau diputar berlawanan arah jarum jam, lubang udara makin terbuka. Udara yang masuk jadi lebih banyak. Dan campuran jadi lebih miskin atau lebih irit. Di sebelahnya ada sekrup setelan gas. Fungsinya sangat sederhana. Sekrup ini menahan skep supaya tidak menutup penuh saat gas dilepas. Kalau diputar ke kanan, skep tertahan lebih tinggi. RPM mesin naik. Kalau diputar ke kiri, skep turun lebih rendah. RPM mesin juga ikut turun. Sekarang kita masuk ke bagian paling bawah.
Disinilah tempat bensin disimpan sebelum disedot mesin. Bagian ini disebut mangkok karburator. Fungsinya seperti tangki bensin kecil di dalam karburator. Di dalamnya ada pelampung dan jarum pelampung. Saat mangkok terisi bensin, pelampung akan naik, dan jarum pelampung akan menutup aliran bensin dari tangki. Kalau komponen ini rusak, karburator bisa banjir bensin. Sebelum bensin masuk ke mesin, bensin akan melewati saringan terakhir. Tujuannya supaya tidak ada kotoran yang masuk ke ruang bakar. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling sering ditanyakan. Masalah apa saja yang biasanya terjadi pada karburator? Yang pertama, motor susah hidup di pagi hari. Kalau motor susah hidup saat pagi hari, coba cek pilot jet. Biasanya lubangnya tersumbat kerak bensin. Bersihkan dengan karbu cleaner, lalu semprot sampai lubangnya bersih. Biasanya motor langsung kembali normal. Yang kedua, kalau bensin terus menetes atau karburator banjir. Biasanya masalah ada di jarum pelampung. Bisa jadi ujung karetnya kotor atau macet. Solusinya cukup dibuka dan dibersihkan. Yang ketiga, kalau motor berebet di putaran menengah, coba atur posisi klip jarum skep. Turunkan klip kalau bensin kurang. Naikkan klip kalau campuran terlalu boros. Dan kalau gas terasa nyangkut, periksa pegas skep atau dinding skep. Kalau ada baret, haluskan sedikit dengan amplas paling halus, supaya gerakannya kembali licin. Nah, itu dia bedah lengkap karburator. Ternyata karburator itu nggak serumit yang dibayangkan. Kuncinya hanya dua, kebersihan dan ketelitian saat menyetel. Kalau menurut kamu konten ini bermanfaat, jangan lupa klik like, komen, dan subscribe. Kalau ada pertanyaan, tulis di kolom komentar. Nanti kita bahas bareng.